Assalamualaikum. Mustaqiman, ihtiraman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Nah, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aisri, Alif, Anissa, Aprilia. Nah, bagi kalian yang seragamnya masih dikeluarkan, silakan masukkan kembali, rapikan. Rapikan. Kalau masih ada sampah di bawah, silakan ambil, buang ke tempat sampah. Sudah bersih? Sip. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Sulaiman. Ya, harusnya kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Tapi untuk materi kali ini, kisahnya terlebih dahulu yang akan kita pelajari. Sebelum masuk ke materi kisah Nabi Sulaiman, kemarin belajar tentang adab, sholat dan adab dzikir. Ada yang masih ingat apa saja adab-adab ketika mau sholat? Wudu, betul. Apalagi? Niatnya. Apalagi? Apakah sholat boleh main-main enggak? Oh, enggak, berarti harus apa? Khusyuk. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5. Bab terakhir ini tentang Nabi Sulaiman. Nah, bab 5 keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ada yang pernah mendengar tentang Nabi Sulaiman? Pernah. Nabi seperti apa Nabi Sulaiman? Yang bisa berbicara dengan hewan. Ah, betul. Nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Ada yang tahu nama-nama Nabi dan Rasul selain Nabi Sulaiman? Nabi Muhammad, Nabi Isa, Adam, Nuh, Idris, Yunus, Lut, Saleh, Ilyasa. Nah, itu ada nama-nama Nabi dan Rasul. Sekarang pembahasannya tentang Nabi Sulaiman. Di sini pernahkah mendengar Nabi dan Rasul yang mempunyai mukjizat yang bisa berbicara dengan binatang? Tadi Yunus bilang Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Berarti sudah mengenal siapa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, pembelajarannya ini harus ada tujuannya dong. Kita belajar supaya apa? Pertama, kalian ini indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu memahami kisah Nabi Sulaiman. Bagaimana kisah sebenarnya? Diurut. Kedua, mampu menjelaskan kisah Nabi Sulaiman. Ketiga, mampu menganalisis kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, tujuannya berarti kalian nanti setelah belajar ini mampu memahami kisah Nabi Sulaiman. Ketika ditanya, bisa gak menjelaskan kisah Nabi Sulaiman? Oh, sudah, saya bisa. Karena sudah belajar tentang Nabi Sulaiman. Kegiatan pembelajaran hari ini akan dimulai dengan kalian melihat video tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah melihat video, simak baik-baik. Setelah selesai, Ibu akan berikan tugas, ya. Di sini sudah ada gambarnya. Ibu akan berikan satu kelompok satu. Di sini sudah ada gambarnya. Nanti di tiap jawaban itu Ibu akan kasih 3 jawaban. Kalian pilih jawaban yang sesuai dengan gambar. Di dalam jawaban ini sudah ada double tip. Kalian buka double tipnya, tempel jawaban yang dipakai. Yang tidak, sisihkan di pinggir. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau yang sudah selesai silakan angkat tangan, berarti poinnya ditambah ketika yang selesai pertama kali. Gitu. Ini nanti setelah menyaksikan video. Sambil kalian menyaksikan video, Ibu akan bagi-bagi dulu jawaban-jawabannya.
Tapi sebelum nanti menjawab jawaban, tulis dulu kelompoknya kelompok berapa. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tulis nama kelompoknya kelompok 1, nama anggotanya siapa saja. Ya, nanti Marisa, Nabila tulis di sini Anissa. Sama siapa ditulisnya boleh. Gitu ya. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Oke, sekarang kita nonton video tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga adanya. Itu adalah kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Di meja kalian sudah ada? Ya. Sekarang mulai. Silakan diskusi, mana jawabannya? Oh, ini sudah dibuka? Gitu. Sok. Ayo baca jawabannya. Ini nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, gak apa-apa. Berarti nomor 6-nya. Oh sudah. Kelompok cahaya yang pertama sudah selesai. Silakan yang lain lanjutkan. Yang lain lanjutkan. Simpan dulu, nanti kita tukar sama punya teman. Ya, jadi langsung diperiksanya sama teman. Kalau betul di checklist, kalau salah jawabannya kita cakra. Kelompok Farid dinilai oleh kelompok ini, Marisa. Kelompok Marisa dinilai oleh kelompok Cahya. Gambar pertama itu tentang apa? Nabi Sulaiman, jawabannya kan ada Nabi Sulaiman seorang pangeran, Nabi Sulaiman seorang raja, Nabi Sulaiman seorang penasihat. Jawabannya apa? Ya, Nabi Sulaiman seorang raja jawabannya. Yang terakhir 10. Nah, Ratu Balkis sedang duduk, itu sedang apa? Berdoakah? Apakah Ratu Balkis bertaubat dan meminta ampun kepada Allah? Ratu Balkis diceramahi oleh Nabi Sulaiman, atau Ratu Balkis menangis karena kalah dari Nabi Sulaiman? Ya, jawabannya Ratu Balkis bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betulnya berapa? Tulisnya berapa? Sudah? Ya, di bawah, di bawah. Wah, betulnya 9, banyak yang 9. Nah, sekarang berarti kalau menceritakan kisah dari awal, berarti kalian bisa menceritakan. Pertama, ketika diceritakan Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Beliau putra dari Nabi Daud alaihi salam. Kemudian Nabi Sulaiman suatu hari akan pergi mengunjungi rakyatnya. Di tengah perjalanan Nabi Sulaiman bertemu dengan segerombolan semut dan berbicara dengan ketua geng semut itu. Ya, itu kan ada ketuanya tuh yang paling besar. Pasti ada ketua gengnya, ratunya. Kalau ratu biasanya di dalam. Enggak, itu kaptennya. Kapten. Boleh, boleh. Kemudian sambil menunggu semut masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman mengabsen prajuritnya. Kemudian tidak menemukan hudhud. Akhirnya berbicara dengan para binatang, ya, mencari di mana hudhud katanya. Nah, lalu hudhud datang. Apa alasan hudhud terlambat katanya? Tersesat di negeri mana? Di negeri Sabah. Kemudian setelah memberitahu bahwa ada negeri Sabah yang menyembah matahari, kemudian Nabi Sulaiman membuat surat berdakwah kepada Ratu Balkis namanya, dengan mengirimkan sebuah surat yang diberikan oleh Hudhud.
Nah, jadi Ratu Balkis ini beserta kaumnya menyembah matahari. Akhirnya setelah mendapat kabar, Ratu Balkis akan pergi ke kerajaan Nabi Sulaiman. Sulaiman pun bermusyawarah. Bermusyawarah dengan rakyatnya. Siapa yang bisa memindahkan singgasana katanya? Orang yang soleh yang bisa memindahkan singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Ratu Balkis datang, kemudian melihat singgasana yang sungguhnya. Kemudian takjub dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, dari sini berarti dapat disimpulkan ya, ketika berdakwah itu memang wajib gitu ya. Harus berdakwah, menyampaikan kebenaran. Jadi jangan takut menyampaikan kebenaran, tapi juga ingat harus dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kemudian kalau zaman Nabi dulu kan mengancam ya, karena kalau zaman sekarang kan tidak boleh mengancam, karena sebenarnya memang tidak boleh mengancam orang lain untuk masuk ke agama kita, tidak boleh. Islam itu agama yang lemah lembut. Ya, ketika mengajak pun harus dengan lemah lembut. Mengajak dengan lemah lembut. Bu boleh sering mengajak, misalkan saya punya teman non muslim, boleh silahkan. Ya, dakwah. Jadi media sosial nih, sekarang media sosial itu bukan hanya dipakai untuk selfie saja. Silahkan berdakwah, ya. Gunakan media sosial untuk berdakwah. Nah, kalau kita salah berarti kita nanti harus bertaubat. Silakan, ada yang tanyakan dulu. Bu, kesimpulannya nah, Bu. Kesimpulannya berarti materi ini bahwa kita percaya adanya yang Nabi Sulaiman alaihissalam yang mempunyai mukjizat. Salah satunya bisa berbicara dengan binatang, yang lainnya bisa mengendarai angin, mempunyai pasukan yang paling kuat karena terdiri dari bala tentara jin, manusia, dan binatang. Memiliki kerajaan yang luar biasa mewah karena Nabi Sulaiman adalah raja yang paling kaya. Meskipun tadi kaya, Nabi Sulaiman mau pergi menemui rakyatnya, berarti tetap rendah hati, tidak boleh sombong. Kemudian Nabi Sulaiman itu terkenal dengan kekhusyuan sholatnya. Kalau disatukan dengan bab kemarin, sholat itu harus khusyuk. Nabi Sulaiman bahkan sangat khusyuk. Ya, si jin saja tidak tahu ketika Nabi Sulaiman meninggal. Bagaimana tahu ketika sholat Nabi Sulaiman meninggal? Ketika tongkatnya itu dimakan rayap, kemudian jatuh tersungkur. Itu 1 tahun kejadiannya. Baru si jin tahu, oh ternyata Sulaiman meninggal katanya. Jadi kalau jin saja tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman waktu itu meninggal. Ya, karena memang Nabi Sulaiman itu terkenal dengan sholatnya yang sangat khusyuk. Kesimpulannya berarti, ya, pertama kita harus percaya adanya Nabi dan Rasul, kemudian mukjizat yang diterimanya. Seperti itu. Kedua, ketika kita mempunyai kemampuan, jangan sombong. Harus menjadi orang yang rendah hati. Tidak boleh sombong. Ketiga, jadilah orang yang pandai bersyukur, menerima apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ya, kemudian jangan menyakiti hati orang lain, boleh. Satu lagi, jangan meminta bantuan kepada jin. Tadi kan dikatakan ya, setan, iblis dan kawan-kawannya datang ke mbah dukun, ke paranormal, ke orang pintar, gak boleh. Ya, lihat, lebih sakti jin ifrit yang dikatakan paling cerdik atau lebih sakti orang yang soleh? Orang yang soleh. Makanya ketika kita ingin doanya terkabul, jadilah orang yang soleh. Ya, soleh dan soleha, seperti itu ya. Itu adalah kesimpulan dari mata pelajaran hari ini. Kita bisa mengetahui bahwa Nabi Sulaiman meskipun seorang raja yang paling kaya, dikatakan kan manusia paling kaya itu bukan pencipta siapa yang sekarang paling kaya itu Bill Gates, begitu bukan. Tapi kalau dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, siapa Nabi paling kaya? Manusia paling kaya adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Meskipun kaya tetap rendah hati, tetap pandai bersyukur.
ya, tidak pernah sombong. Sholatnya khusyuk, taat, malu sama Allah kalau tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Kita sudah diberi semuanya, tapi gak melakukan apa yang diperintahkan Allah. Gitu ya. Ada yang tanyakan terlebih dahulu? Cukup? Cukup. Kalau begitu mari baca hamdalah bersama-sama. Silakan. Mustaqiman ihtiraman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.